Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran daring bidang studi akuntansi kelas 12 tanggal 24 Oktober 2020. Materi belajar daring kita hari ini masih tentang bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian. Membuat jurnal penyesuaian ini penting kita lakukan dan harus dilakukan dengan benar. Benar mendebitnya, benar mengkreditnya, dan sesuai jumlahnya. Karena apabila terjadi kesalahan dalam mendebit, mengkredit, dan jumlah salah dalam melakukan penyesuaian, maka salahlah untuk proses-proses berikutnya. Maka jurnal penyesuaian ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyesuaiannya. Nah, sebagaimana dari yang saya berikan kemarin, bahwa untuk melakukan penyesuaian itu paling tidak ada 7 hal yang biasanya sering dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Yang pertama, penyesuaian terhadap pemakaian perlengkapan. Ini ada contohnya. Kemudian penyesuaian terhadap piutang pendapatan. Itu juga sering dilakukan pada akhir periode. Ini contohnya. Nanti saya kasih lagi nih. Kemudian yang ketiga, penyesuaian terhadap utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Ini rumus-rumusnya, ini contohnya. Kemudian yang keempat, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka juga biasanya sering dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Ini rumusnya, ini contohnya kasus. Kemudian yang kelima, penyesuaian terhadap persekot biaya atau beban dibayar di muka. Ini rumusnya, ini contoh penyesuaiannya. Kemudian penyesuaian terhadap kerugian piutang. Biasanya juga sering dilakukan pada akhir periode. Ini rumus penyesuaiannya, jurnalnya. Ini contohnya, contoh kasusnya. Kemudian yang ketujuh, penyesuaian terhadap penyusutan aktiva tetap atau depresiasi. Rumusnya baku seperti ini, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Ini contoh kasusnya. Nah, 7 hal itulah yang sering dilakukan penyesuaian dalam satu perusahaan pada akhir periode. Dan penyesuaiannya jangan sampai salah. Saya sampaikan tadi, jangan sampai salah. Kalau salah, salah lagi langkah berikutnya. Nah, ini contoh yang ingin saya bahas. Data di bawah ini diambil dari pembukuan PT Bata per 31 Desember 2005. Yang A, perkiraan perlengkapan kantor menunjukkan saldo 750.000 pada akhir tahun 2005. Dari jumlah tersebut, dari jumlah 7,5 ini telah terpakai sebesar 500.000. Berarti telah terpakai itulah yang jadi biaya. Yang kita hitung adalah dalam penyesuaian perlengkapan ini yang kita ambil angkanya yang adalah yang telah terpakai. Karena yang telah terpakai itulah yang sudah jadi biaya yang sesungguhnya. Yang terpakai di sini 500.000, berarti jumlah penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 500.000 debit sesuai dengan rumus yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian perlengkapan kantor kredit 500.000. Kenapa perlengkapan kantor kredit? Karena dipakai maka perlengkapan kantor berkurang karena dia dipakai, maka perlengkapan kantor dia berkurang. Yang terpakai itu jadi biaya, berkurangnya itu jadi perlengkapan kantor berkurang. Kemudian yang B, bunga yang masih harus diterima atas wesel tagih sebesar 100.000. Bunga yang masih harus diterima. Berarti bunga itu masih harus diterima, tapi belum kita terima. Dia sudah menjadi hak kita. Maka yang masih harus diterima itu namanya piutang. Maka jurnalnya adalah
piutang bunga debit 100.000 nih. Debit 100.000 piutang bunga, pendapatan bunga 100.000. Kemudian yang C, rekening listrik dan air bulan Desember 2005 yang belum dibayar. Belum dibayar berarti utang. Berarti utang biaya listrik dan air. Maka jurnalnya adalah yang C, beban listrik dan air debit 75.000, utang listrik dan air 75.000 di kredit. Utang bertambah di kredit, maka dicatat di kredit penyesuaiannya utang. Kemudian yang D, sewa diterima di muka. Atau sering disebut kita dengar persekot sewa, samalah persekot dengan sewa dibayar di muka, persekot itu sama, dia dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dalam neraca saldo menunjukkan kredit sebesar 1.200.000. Sewa tersebut adalah untuk masa 1 Mei 2005 sampai dengan 1 Mei 2006. Kalau 1.200.000 berarti satu bulannya 100, karena masa waktunya 1 Mei 2005 sampai 1 Mei 2006 setahun. Berarti satu bulannya 100. Yang kita hitung yang sudah menjadi pendapatan kita yang sungguhnya dari Mei sampai 31 Desember 2005. Berarti Mei sampai Desember 8 bulan. Yang sudah menjadi pendapatan kita yang sungguhnya adalah cuma 8 bulan. Berarti kalau 8 bulan, maka duitnya 800.000 karena sebulan 100.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka di debit 800.000, kemudian pendapatan sewa 800.000 di kredit yang sudah menjadi pendapatan yang sesungguhnya 800.000. Kemudian yang E, asuransi dibayar di muka sebelum jurnal penyesuaian sebesar 900.000. Pada akhir tahun 2006, bukan 2000, akhir 2005, ternyata yang telah menjadi beban sebesar 600.000. Maka yang telah menjadi beban langsung kita buat. Maka jurnalnya beban asuransi debit 600.000. Asuransi dibayar di muka debit 600.000. Seperti itu. Kemudian yang E, piutang dagang dalam neraca saldo per 31 Desember 2005 menunjukkan jumlah sebesar 10 juta. Ditaksir mungkin yang tidak tertagih 100.000. Berarti tidak tertagih 100.000 dari 10 juta. Berarti langsung kita buat jurnalnya. Beban kerugian piutang dagang 100.000 debit, cadangan kerugian piutang kredit 100.000. Tak tertagih itu ya jadi biaya, kita jadikan biaya, namanya beban kerugian piutang. Seperti itu. Kemudian yang G, gedung dengan harga perolehan sebesar 50 juta disusurkan setiap tahun sebesar 5%. Berarti tiap tahun 5% disusurkan. Maka penyusutannya kalikan saja 5% kali 50 juta berarti 2.500.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah beban penyusutan gedung 2.500.000, akumulasi penyusutan gedung 2.500.000. Nah, debit kredit ini rumusnya sudah ada di atas tadi itu. Tinggal kita menentukan berapa uangnya. Ya kan? Dari contoh-contoh jurnal yang ada. Nah, setelah selesai dibuat jurnal penyesuaiannya semuanya, baru kita jumlahkan di sini nanti seharusnya dibuat jumlahnya. Gitu. Ini untuk contoh yang di materi kemarin. Nah, saya juga ingin mengoreksi PR yang saya berikan kemarin, kita koreksi sama-sama. Nah, ini PR kita kemarin yang saya tugaskan kemarin. Saya ingin kita sama-sama mengoreksi dan mengerjakannya pada hari ini. Yang sudah mengirimkan tugasnya silakan dikoreksi ya. Berikut ini adalah neraca saldo Biro Gambar Bangunan Emil per 31 Desember 2005. Ini neraca saldonya. Data yang tersedia untuk penyesuaian pada 31 Desember 2005 adalah
Sewa kantor yang menjadi beban tahun 2005 sebesar 750.000. Berarti sewa kantor yang menjadi beban langsung kita buat. Jurnalnya beban sewa 7,5 debit, sewa dibayar di muka 7,5 kredit, ya kan? Kemudian yang B, persediaan perlengkapan grafis tinggal 1 juta, berarti tinggal 1 juta. Yang dihitungkan yang terpakai. Kalau tinggal 1 juta, berarti berapa yang terpakainya? Kita lihat nada saldonya. Awalnya 1.500.000, perlengkapan grafis itu awalnya 1.500.000, kemudian akhir periode tinggal 1 juta, berarti yang terpakai berapa? 500. Yang terpakai itulah yang sudah menjadi biaya perlengkapan yang sesungguhnya. Maka jumlah penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan grafis 500.000, perlengkapan grafis berkurang karena terpakai sebesar 500.000. Itu yang jurnal yang sering salah kamu ini salah. Yang C, penyusutan peralatan grafis dan peralatan kantor per 31 Desember 2005 masing-masing 7,5 dan 200. Oh, langsung saja. Karena dia langsung dibuatkan uangnya. Kalau yang tadi itu kan persen. Ini langsung angka duitnya. Langsung saja kita buatkan rinciannya di sini penyesuaiannya. Biaya penyusutan peralatan grafis 7,5 debit, biaya penyusutan peralatan kantor debit 200.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan grafis 7,5, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor 200. Ingat yang kredit itu dicatat di tengah, jangan salah. Ya. Kemudian yang D, asuransi yang menjadi beban tahun 2005 sebesar 125.000. Berarti yang sudah menjadi beban tahun 2005, 125.000 langsung saja kita bikin. Beban asuransi 125 debit, asuransi dibayar di muka, kredit 125. Kemudian yang E, bunga yang masih harus dibayar. Berarti bunga yang masih harus dibayar itu berarti utang. Yang namanya masih harus dibayar itu utang. Sebesar berarti yang masih harus dibayar 200.000. Bikin jumlah misalnya. Biaya bunga, beban bunga 200.000, debit, utang bunga 200.000, kredit. Yang F, gaji tukang grafis untuk bulan Desember 2005 yang belum dibayar. Juga belum dibayar, berarti utang gaji. Maka jumlah misalnya beban gaji debit 300.000, utang gaji kredit 300.000. Selesai? Nah, setelah selesai kita buat jumlah penyesuaian, kita jumlahkan. Jumlahkan debitnya, kreditnya jumlahkan, maka dapatlah angkanya 2.825.000, 2.825.000. Jumlahnya harus sama debit dan kredit. Nah, ini tugas kemarin jawabannya. Nah, selanjutnya saya ingin agar mahir membuat jumlah penyesuaian, saya ingin kalian mengerjakan satu lagi soal tentang jurnal penyesuaian yang nanti akan saya berikan PDF-nya. Ini dia tugas yang akan saya berikan agar saudara mahir dalam membuat jurnal penyesuaian. Ini contoh, ini soalnya nanti saya berikan PDF-nya. Silakan dibuat. Nah, ini tugasnya, contoh kasusnya. Usaha bengkel kondang Jakarta Raja Saldo ini. Nah, saldonya penyesuaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya dibuat, nanti bisa dibuat di kertas folio sendiri atau nanti kalian print kolom-kolom yang saya sampaikan di PDF-nya nanti. Saya berharap ini bisa dikerjakan oleh seluruh siswa karena penyesuaian ini penting untuk dilatih agar mahir supaya tidak terjadi kesalahan. Karena kalau sudah salah nanti salah lagi langkah berikutnya, ya. Ya, ini tugasnya, silakan nanti dibuat. Kalau ada pertanyaan silakan japri dan WA saya. Demikian materi kita pada hari ini. Nah, setelah ini nanti setelah kita penyesuaian baru kita masuk ke tahap berikutnya, membuat kertas kerja. Gitu, kertas kerja. Oke. Selamat mengerjakan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.